Pengungkapan kasus pembakaran rumah yang mengakibatkan kematian wartawan Tribata TV Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya di Karo, Sumatera Utara hingga kini masih bergulir untuk mengungkap autor intelektual beserta motifnya. Polda Sumut Senin 8 Juli 2024 menetapkan dua tersangka eksekutor, yaitu RAS dan YST, sekaligus mengejar otak pembunuh yang diduga oknum TNI. Lantas Selasa 9 Juli dalam hasil otopsi dari hasil forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan disebut jika keempat jenazah korban mengalami kebakaran tubuh grade 6 tertinggi dan ditemukan jelaga di aliran napas. Hal ini membuktikan bahwa keempat korban masih hidup saat api membakar korban. Dari kasus ini bagaimana kronologi lengkapnya? Lalu bagaimana juga rekam jejak kekerasan terhadap jurnalis? Kita telusur di Bahas Peristiwa. 21 hingga 23 Juni 2024, Sempurna menulis 3 seri berita dan ditayangkan yang menyebut ada oknum aparat menjadi pengelola lapak judi di Karo. Kemudian Rabu 26 Juni 2024, Sempurna sempat bertemu dengan oknum aparat yang diduga menjadi pengelola lapak judi. Kamis 27 Juni 2024 pukul 02.30, eksekutor RAS mensurvei rumah Sempurna Pasaribu dan melaporkan kondisi TKP ke seseorang. Kamis 27 Juni 2024 pukul 03.12 hingga 03.18 WIB, terpantau diduga kedua pelaku RAS dan YST berada di sekitar TKP. Pelaku YST pengemudi motor menggunakan selimut merah muda. Pembakaran dieksekusi dengan menyiramkan 2 botol kemasan air mineral berisi campuran biosolar dan pertalite ke rumah dan membakarnya. Kemudian Kamis 27 Juni 2024 pukul 03.24 WIB, Polres Tanah Karo menerima laporan terjadi kebakaran di rumah Sempurna. Polisi akhirnya menangkap RAS dan YST pada Sabtu Minggu 6 hingga 7 Juli 2024. Keduanya diduga kuat berperan sebagai pelaku eksekutor pembakaran. Dari kronologi ini ada yang bisa dikritisi, yaitu masih adanya kemungkinan fakta dan informasi yang belum terungkap, terutama motif dan isi pertemuan wartawan Sempurna dengan oknum aparat yang diduga ikut mengelola lapak judi setempat. Tindak kriminal pembunuhan terhadap Sempurna ini kian menambah daftar panjang jejak rekam kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis yang sampai menghilangkan nyawa. Jika menyebut soal kekerasan jurnalis, ingatan publik tentu tak akan lepas dari kasus yang menimpa wartawan harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, hampir 28 tahun silam. Pada 13 Agustus 1996, Udin dianiaya. Kepalanya dipukul besi oleh 2 orang tak dikenal di teras rumahnya di Bantul, DI Yogyakarta. Udin meninggal setelah 3 hari koma, 16 Agustus 1996 di Rumah Sakit Bethesda. Kematian Udin dikaitkan dengan tulisan kritisnya tentang Bupati Bantul saat itu, Sri Roso Sudarmo terkait urusan tanah, kuningisasi Golkar, dan upeti sebesar 1 miliar rupiah kepada Yayasan Darmais pimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya ada kasus yang mendera Agus Mulyawan, pembantu koresponden dan fixer di Indonesia untuk Asia Press Media Jepang. Agus meninggal karena ditembak di Pelabuhan Kom Los Palos, Timor Timur pada 25 September 1999. Kekerasan terhadap jurnalis tak berhenti di era pasca reformasi. Herlianto, wartawan lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Harian Kompas 10 Mei 2013 menyebut polisi memastikan kematian pekerja lepas untuk Radar Surabaya ini terkait pemberitaan kasus korupsi anggaran pembangunan oleh mantan kepala desa Tulupari. 3 orang berhasil ditangkap, namun Pengadilan Negeri Sidoarjo membebaskan ketiganya karena 2 pelaku dianggap tak cukup bukti dan 1 tersangka dianggap gila. Kasus lain, pemimpin redaksi tabloid Pelangi Alfreds ditemukan tewas 18 Agustus 2010 di Pelabuhan Pulau Kisar, Maluku Tenggara Barat. Saat itu Alfreds melakukan peliputan investigasi kelangkaan bahan bakar minyak di Kisar yang diduga ada keterlibatan aparat di dalamnya. Polisi menyatakan Alfreds tewas dibunuh, namun semua tersangka mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari deretan rekam jejak kekerasan ini, benang merahnya yaitu semua tindakan kekerasan ini dilakukan saat jurnalis menjalankan pekerjaan jurnalistiknya atau akibat karya jurnalistiknya. Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat sejak 2006 saja sudah ada 1067 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku tindak kekerasan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan termasuk kegiatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik, serta melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di satu sisi, ini membuktikan pemahaman publik soal kerja pers sebagai pilar keempat demokrasi masih lemah. Di sisi lain, jurnalisme berkualitas yang mengutamakan fakta mesti terus dilakukan insan pers. Kerja-kerja jurnalistik yang baik, kritis, dan membangun harusnya didukung, bukan dikriminalisasi.